Serupa tapi tak sama, Honda Genio CBS dengan Honda Scoopy Sporty terbaru 2023. Alive can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames, I whip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know the flow harder than a Scotch bonnet. Don't try study me, you cannot manage. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan komparasikan Honda Genio CBS atau Honda Genio versi termurah dengan Honda Scoopy Sporty, yaitu Honda Scoopy versi non-keyless atau versi termurah. Jadi untuk Honda Genio CBS dibanderol di 19.450.000, sedangkan untuk Scoopy Sporty di 22.050.000 untuk OTR Bekasi. Jadi selisihnya 2.600.000 antara Honda Genio dan Honda Scoopy. Jadi jika kita melihat dari segi warna dan tampilannya, ini sangat mirip sekali kawan-kawan antara Honda Genio CBS hitam merah dengan Scoopy Sporty hitam merah. Oke, dengan selisih harga 2.600.000 kita akan bandingkan dari segi fitur, spesifikasi, dan detail tampilannya. Oke, jadi ini dia kawan-kawan untuk perbandingan warna dan desainnya. Jadi jika kita melihat warnanya ini konsepnya sangat mirip antara Genio dan Scoopy. Yang pertama dari bagian batok kepalanya, untuk Honda Genio menggunakan paduan warna merah hitam, namun hitam yang digunakan di Genio hitam doff, jadi menggunakan bahan plastik kasar, sedangkan di bagian merahnya ini menggunakan merah glossy. Nah jika kita bandingkan dengan Scoopy, konsepnya sama merah hitam, namun di Scoopy di bagian warna hitam yang menggunakan hitam glossy dan bahannya plastik halus. Di bagian warna merahnya juga sama menggunakan merah glossy. Jadi memang jika kita melihat sekilas mirip, namun memang untuk desain daripada Honda Scoopy batoknya ini terlihat lebih besar dan lebih bulat, sedangkan Genio dia modelnya lebih lancip dan runcing ke depan seperti ini kawan-kawan. Kemudian di bagian bodi depannya sama-sama menggunakan warna hitam di Honda Genio maupun Scoopy. Seperti ini perbandingannya, jadi hitam glossy. Kemudian perbedaannya di bagian fendernya. Untuk Honda Genio di bagian fendernya menggunakan warna hitam glossy, sedangkan di Scoopy menggunakan warna merah glossy seperti ini. Jadi paduannya di bagian atas hitam, bawahnya merah, sedangkan Genio full hitam dari bagian atas hingga ke bagian bawah. Kemudian di bagian fairing sama-sama menggunakan warna merah glossy di Honda Genio. Jadi dari batas tengah sini hingga ke bagian bawah ditarik hingga ke bagian belakang full menggunakan warna merah glossy. Terdapat balutan stripping menggunakan paduan warna putih, hitam, dan ada motif bintik-bintik seperti ini. Dan ada tulisan G di sini ya, yang melambangkan Honda Genio. Sedangkan untuk Scoopy, dia konsepnya hampir-hampir mirip. Jadi di bagian batas tengah hingga ke bawah ini menggunakan warna merah kawan-kawan. Kemudian ada balutan stripping juga bertuliskan S warna putih. Kemudian ada beberapa garis-garis menggunakan warna silver, hitam, dan putih. Namun bedanya memang desainnya di Scoopy dia melengkung seperti ini, sedangkan di Honda Genio lurus. Namun jika kita melihat secara sekilas memang warnanya ini sangat mirip kawan-kawan. Nah ini dia, hitam dan merah glossy. Nah sekarang kita coba bandingkan di bagian dashboardnya. Jadi untuk Honda Genio di bagian dashboardnya menggunakan bahan plastik halus dan kasar. Jadi di bagian batok atasnya sini menggunakan plastik halus hingga ke bagian raknya sini. Sisanya ke bagian bawahnya menggunakan plastik kasar. Jadi kekurangan dari plastik kasar, lama-kelamaan warnanya akan kusam kawan-kawan. Full hitam warnanya di bagian dashboardnya. Sedangkan jika kita bandingkan dengan Scoopy, Scoopy ini menggunakan full plastik halus. Di bagian batok kepalanya plastik halus warnanya hitam glossy. Kemudian di bagian raknya juga menggunakan plastik halus hingga ke bagian bawahnya. Jadi full plastik halus ya, warnanya hitam glossy dipadukan dengan warna putih di bagian rak sebelah kiri. Jadi di bagian sebelah kiri untuk Scoopy terdapat rak yang tertutup. Dia warnanya putih seperti ini. Kemudian ada balutan stripping warna merah dipadukan dengan warna hitam. Nah di bagian step floornya menggunakan plastik kasar sama dengan Honda Genio. Ini dia, jadi full plastik kasar. Kemudian di Honda Genio untuk bagian dek belakangnya sini menggunakan plastik kasar lagi, warnanya full hitam. Jadi dari bagian depan ke bawah ke belakang ini full plastik kasar. Sedangkan di Scoopy di bagian belakangnya menggunakan plastik halus warna merah.
Jadi untuk bagian depannya plastik halus, belakangnya plastik halus, hanya di bagian step floornya saja yang menggunakan plastik kasar. Kemudian di bagian bodi belakangnya, jadi untuk Honda Genio, warna merahnya ditarik dari bagian atas hingga ke bagian belakang sini. Kemudian ada transisi perpindahan antara warna merah ke hitam. Ada beberapa stripping ya, paduan warna hitam, kemudian ada putihnya, ada merahnya. Kemudian di bagian belakangnya full hitam, plastik halus ya, hitamnya glossy, ada balutan stripping, tulisan G yang sangat besar, paduan warna putih, hitam dengan merah. Kemudian ada tulisan Genio, sisanya dia menggunakan konsep seperti garis atau strip. Nah, tulisan Genio-nya menggunakan stripping warna putih, jadi bukan emblem kawan-kawan. Sedangkan jika kita bandingkan dengan Scoopy, nah di Honda Scoopy Sporty, dia desainnya atau konsep strippingnya berbeda ya. Jadi untuk warnanya di Scoopy tidak full merah hingga ke bagian belakang, melainkan di bagian tengah sini, dia ada transisi antara merah ke hitam. Jadi hanya sebatas tengah sini saja, sedangkan Genio merahnya full sampai ke belakang. Nah, di bagian tengah ke belakang menggunakan warna full hitam, ada stripping ya, yang seolah-olah seperti transisi perpindahan merah ke hitamnya. Jadi ada warna putih, kemudian ada silver, ada warna putih lagi, ada tulisan SCO menggunakan warna silver. Sisanya di bagian belakang full menggunakan warna hitam glossy. Nah, strippingnya untuk Scoopy hanya di bagian belakang saja, sedangkan Genio dia full, jadi seolah dari bawah ke belakang. Sedangkan di Scoopy hanya di bagian belakang, paduan warna silver putih dengan merah, ada tulisan SCO. Nah, bedanya di Scoopy, tulisan Scoopy-nya ini menggunakan emblem timbul, jadi bukan stripping. Sedangkan di Genio menggunakan stripping. Di bagian bodi belakangnya full hitam, terdapat stripping tulisan Honda. Di Honda Genio juga konsepnya mirip-mirip, jadi warnanya full hitam, ada tulisan Honda di bagian atasnya kawan-kawan. Jadi memang jika kita melihat sekilas, itu warna dan konsepnya hampir-hampir mirip antara Scoopy Sporty merah hitam dengan Genio CBS merah hitam ini kawan-kawan. Oke, sekarang kita bandingkan dari segi fitur dan spesifikasinya. Yang pertama kita akan bandingkan dari bagian pencahayaan. Jadi untuk Honda Genio di bagian headlampnya sudah LED, walaupun di bagian sennya masih bohlam biasa. Nah, untuk Honda Genio di bagian headlampnya tampilannya terlihat lebih sporty jika dibandingkan dengan Scoopy. Jadi dia desainnya lebih ke kotak ya, kotak memanjang seperti ini, terdapat sekat di bagian tengahnya yang memisahkan antara bagian atas dan bagian bawahnya. Untuk sennya, desainnya juga lancip seperti ini, posisinya berada di bagian ujung fairingnya. Nah, jika kita bandingkan dengan Scoopy, Scoopy ini tampilannya terlihat lebih klasik karena desainnya menggunakan desain oval atau lonjong seperti ini. Terdapat ring DRL di bagian tepinya yang tidak ada di Honda Genio. Jadi Genio tidak ada DRL. Kemudian untuk Scoopy unggulnya menggunakan LED projector, bahkan sekelas PCX, EDV Vario dan Forza, LED-nya belum proyektor. Di Scoopy sudah proyektor. Itu salah satu alasan kenapa Scoopy lebih mahal jika dibandingkan dengan Honda Genio. Kemudian di bagian sennya sama-sama menggunakan bohlam, namun desainnya berbeda. Sekali lagi Scoopy desainnya lebih terlihat klasik, jadi lonjong atau oval, sama-sama masih menggunakan bohlam seperti ini kawan-kawan. Nah, untuk perbandingannya kurang lebih seperti ini di bagian depannya untuk bagian headlamp hingga ke bagian sennya. Sedangkan jika kita bandingkan ke bagian stop lampnya, di bagian stop lampnya masih sama-sama bohlam baik Genio maupun Scoopy. Namun sekali lagi di Genio dia konsepnya lebih ke sporty karena desainnya dia lancip ke bawah seperti ini ya. Dia hampir ke kotak desainnya, ke bawah seperti ini memanjang, dibalut dengan mika berwarna merah. Sennya juga desainnya lancip-lancip. Jadi di bagian bawahnya lancip, di bagian atasnya lancip. Sedangkan jika kita lihat di Honda Scoopy, dia menggunakan desain full bulat. Ini dia. Jadi tampilannya klasik. Sama-sama dibalut dengan mika berwarna merah, ada ring di bagian tepinya, jadi berupa ring ya, atau bulatan. Sedangkan di bagian sennya, dia tampilannya juga oval, jadi terkesan lebih klasik ya jika dibandingkan dengan Genio yang lebih sporty. Nah, sekarang kita turun ke bagian kaki-kaki. Jadi di bagian kaki-kaki hampir mirip 100% antara Honda Scoopy dan Honda Genio. Jika kita melihat di bagian fendernya, ini dia, untuk tampilan fendernya hampir-hampir mirip walaupun tidak 100% mirip. Jadi di Honda Scoopy tampak terlihat lebih gendut ya untuk fender depannya. Kemudian di bagian kuping sampingnya dia hanya sebatas sini saja. Sedangkan di Honda Genio dia turun hingga ke bagian bawah. Nah, di bagian suspensi depannya sama-sama teleskopik, di bagian pengeremannya sama-sama disc brake dengan tampilan disc yang sama persis kawan-kawan. Kemudian di bagian kalipernya sama-sama satu piston, bedanya di Scoopy menggunakan Nissin satu piston, sedangkan di Honda Genio menggunakan Tokiko satu piston. Desain velgnya berbeda, jadi untuk Scoopy menggunakan palang 5 yang terdapat lubang-lubang di bagian tengahnya. Sedangkan di Honda Genio dia hanya satu palang desainnya kawan-kawan.
Warnanya sama-sama full hitam. Untuk ban depannya ukurannya sama, di Scoopy 100/90 ring 12, sedangkan di Genio juga 100/90 ringnya 12, sama-sama menggunakan ban merek Federal kawan-kawan. Jadi memang secara keseluruhan di bagian kaki-kaki ini hampir 100% mirip antara Honda Genio dan Honda Scoopy. Kemudian jika kita bandingkan ke bagian kaki-kaki belakang juga hampir 100% sama. Jadi untuk suspensinya sama-sama menggunakan single shock yang posisinya berada di sebelah kiri, belum shock tabung dan tidak tersedia adjuster. Di bagian pengereman belakangnya masih menggunakan pengereman tromol, ban belakangnya ukuran 110/90 ringnya 12. Ini dia untuk penampakan kaki-kaki belakang dari Honda Scoopy. Sedangkan untuk Honda Genio, nah ini dia. Di bagian suspensinya sama, single shock posisinya berada di sebelah kiri, belum ada adjuster dan bukan shock tabung. Kemudian di bagian pengereman sama-sama tromol, ban belakangnya juga sama, 110/90 ringnya 12. Jadi memang di bagian kaki-kaki, baik bagian depan maupun belakang, hampir 100% mirip kawan-kawan. Nah sekarang kita bandingkan ke bagian kokpitnya. Jadi di Honda Genio, speedometernya sudah menggunakan full digital, namun digitalnya ini polosan kawan-kawan. Jadi tidak terdapat menu yang bisa diatur. Dan desainnya kecil, hanya kotak memanjang seperti ini untuk bagian speedometernya. Kemudian untuk bagian stangnya menggunakan warna hitam di Honda Genio, semi telanjang ya, jadi covernya hanya di bagian tengah. Kemudian di bagian tombol-tombolnya sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian ada klakson dan ada sein. Sedangkan di sebelah kanan hanya terdapat starter saja, karena ini versi yang CBS atau versi termurah, belum tersedia fitur ISS. Sedangkan jika kita bandingkan dengan Scoopy, di atas kertas Scoopy tentunya lebih unggul jika dibandingkan dengan Genio. Walaupun di Scoopy ini menggunakan paduan antara analog dengan digital, namun di bagian digitalnya ini terdapat beberapa fitur yang cukup lengkap, seperti indikator jam, kemudian trip A, trip B, kemudian ada oil change dan lain sebagainya. Kemudian digitalnya bisa diatur beberapa menunya, sedangkan di Genio tidak kawan-kawan. Kemudian di Scoopy menggunakan stang warna chrome seperti ini, konsepnya sama-sama semi telanjang. Untuk tombol-tombol di bagian stangnya, di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, ada klakson dan sein. Nah di sebelah kanan, keunggulan dari Scoopy walaupun ini versi termurah, belum versi keyless, namun sudah dibekali dengan ISS atau idling stop system. Jadi di Scoopy semua versi terdapat ISS, kemudian ada starter di bagian bawahnya. Sedangkan untuk Honda Genio di versi CBS tidak ada ISS kawan-kawan. Kemudian keunggulan dari Scoopy juga di bagian dudukan panelnya ini menggunakan warna silver glossy. Jadi memang paling beda ya jika dibandingkan dengan Matic-Matic lainnya. Di Honda Genio menggunakan warna hitam seperti ini. Jadi memang di atas kertas sudah jelas Scoopy lebih unggul. Itulah kenapa harganya juga lebih mahal. Kemudian sekarang kita turun ke bagian dashboardnya. Jadi di Honda Genio terdapat dua rak. Di sebelah kiri raknya terbuka dengan ukuran yang cukup luas, sedangkan di sebelah kanan dia raknya kecil, paling hanya bisa masuk koin saja kawan-kawan. Nah di bagian sebelah kanan terdapat power charging atau power outlet, namun sayang sekali power chargingnya belum tipe USB. Dan rak di bagian power chargingnya ini kecil kawan-kawan, jadi kalian tidak bisa langsung ngecas kemudian dimasukkan ke dalam raknya, tidak bisa. Jadi mau nggak mau ketika kalian ngecas, kabelnya harus keluar. Smartphone atau HP kalian harus ditaruh di bagian rak sebelah kiri. Jadi memang cukup ribet ya. Untuk berkendara dalam keadaan hujan juga tentunya tidak aman, karena posisi raknya dia tidak tertutup atau terbuka seperti ini. Di bagian tengahnya terdapat hook atau gantungan barang yang sangat simpel. Nah di bagian keamanannya masih kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Dari segi keamanannya di Honda Genio ini hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key, belum tersedia alarm sama sekali. Jadi memang dari segi keamanan menurut saya masih amat sangat kurang kawan-kawan. Kemudian di bagian sebelah kanannya terdapat seat opener yang akan memudahkan kita membuka jok bagian belakangnya. Nah jika kita bandingkan dengan Scoopy, di atas kertas lagi-lagi Scoopy lebih unggul jika dibandingkan dengan Genio. Yang pertama di bagian hooknya atau gantungan barangnya, di Scoopy dia lebih fungsional, jadi desainnya model lock atau kuncian seperti ini. Kemudian raknya juga lebih unggul, Scoopy terdapat rak yang terbuka di bagian sebelah kanan dengan ukuran yang sangat luas. Sedangkan di bagian sebelah kiri dia raknya tertutup seperti ini. Yang ketika kita buka di dalamnya adalah power charging atau power outlet dan sudah menggunakan tipe USB. Nah ini dia, jadi di Scoopy sudah tipe USB, jadi kita tidak perlu beli adaptor tambahan buat ngecas, bisa langsung colok USB teman-teman. Selain itu ketika ngecas, HP-nya bisa langsung ditaruh di dalam raknya seperti ini, kemudian ditutup. Jadi tentunya sangat aman walaupun kalian berkendara dalam keadaan hujan sekalipun.
Kemudian di bagian keamanan sama-sama masih kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Segi keamanannya Scoopy lebih unggul, jadi dibekali dengan kunci stang, ada shutter key, dan dibekali dengan remote. Jadi Scoopy walaupun versi non keyless tetap dibekali dengan remote, yang di remote-nya terdapat fitur alarm dan answer back kawan-kawan. Nah ini dia untuk remote-nya. Jadi keunggulan dari Scoopy jika dibandingkan dengan Genio, Scoopy dapat remote, di Genio tidak. Kemudian di bagian sebelah kanan sama-sama terdapat seat opener yang akan memudahkan kita membuka jok bagian belakangnya. Jadi memang di atas kertas, dari segi keamanan, raknya, power chargingnya hingga ke bagian hooknya, Scoopy ini lebih unggul. Itulah kenapa harganya selisih cukup lumayan banyak. Sekarang kita bandingkan ke bagian jok, tangki, dan bagasinya. Jadi untuk joknya sendiri di atas kertas juga Scoopy lebih lebar karena memang bodi belakangnya lebih gambot atau lebih lebar jika dibandingkan dengan Genio yang lebih ramping. Kemudian untuk Scoopy di bagian tengahnya terdapat jahitan yang memisahkan antara bagian belakang dan bagian depannya. Sedangkan di Genio polos, dari bagian depan sampai belakang tidak ada jahitannya di bagian tengah. Kemudian untuk bagian bagasinya, Scoopy dapat menampung sebanyak 15 liter, bisa masuk helm, namun hanya helm bogo atau helm bawaan Scoopy. Sedangkan untuk helm half face dan full face tidak bisa masuk. Tangkinya dapat menampung sebanyak 4,2 liter. Nah jika kita bandingkan dengan Honda Genio, di Honda Genio kapasitas bagasinya lebih kecil, hanya dapat menampung sebanyak 14 liter dan tidak bisa masuk helm. Jadi perbedaannya di Genio tidak bisa masuk helm, di Scoopy bisa masuk helm walaupun hanya helm bogo, setidaknya helm bisa masuk. Kemudian untuk kapasitas tangkinya sama-sama 4,2 liter baik di Genio maupun di Scoopy. Kemudian untuk desain behel belakangnya di Scoopy desainnya lebih klasik ya, karena menggunakan desain yang melengkung atau oval seperti ini. Sedangkan di Honda Genio dia kesannya lebih sporty, jadi lurus, kemudian di bagian belakangnya dia tidak melengkung, lurus seperti ini kawan-kawan. Sekarang kita bandingkan ke sektor mesin kawan-kawan. Jadi untuk Honda Scoopy maupun Genio menggunakan basis mesin yang sama, yaitu mesin injeksi 110 cc bertipe SOHC, pendinginnya sirip-sirip atau udara, kapasitas oli mesin di 0,65 liter, sama-sama sudah dibekali dengan teknologi ESP. Nah di Honda Scoopy khusus versi non keyless, contohnya seperti ini, masih tersedia fitur kickstarter atau selah-selahan. Sedangkan di versi keyless seperti di tipe Prestige dan Stylish sudah tidak ada fitur kickstarter. Sedangkan untuk Honda Genio baik di versi CBS maupun ISS sama-sama tersedia fitur kickstarter, jadi masih ada kickstarter ya. Kemudian untuk rangkanya, rangka yang digunakan juga sama, jadi menggunakan rangka e-serve yang dipercaya lebih ringan dan lebih mudah dikendalikan baik di Honda Scoopy maupun Genio. Oke, jadi itu tadi kawan-kawan komparasi antara Honda Genio dan Honda Scoopy, sama-sama versi termurah, yaitu Honda Genio CBS dan Scoopy tipe Sporty atau versi non keyless. Selisih harganya 2.600.000-an. Menurut kalian lebih oke yang mana nih? Ambil Genio atau Scoopy dengan nambah 2.600.000? Bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Bodi Prasetyo dan sampai jumpa.